adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Baik, puji Tuhan, haleluya. Jumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Doris Yanturi, dalam KKA Bertumbuh pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini adalah hari yang baik buat kita, sebab semua hari itu sebenarnya baik. Ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu semua baik. Ya, ada lagu sekolah minggu yang berkata, ya, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Ya, ada juga hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, harinya Tuhan. Hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, harinya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua hari itu adalah baik. Ada kalanya kalau dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat kita mulai mendengar tentang, wah, saya mau buat peletakan batu pertama di hari Senin. Lihat tanggal yang tepat, hari yang tepat, hari yang baik gitu. Ya, seolah-olah hari itu ada yang baik dan ada yang tidak baik gitu ya. Nah, jadi bagi kita saudara, kita harus belajar menerapkan semua hari itu adalah hari yang baik buat kita. Ya, sebab sesungguhnya kehidupan ini terletak kepada apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan. Ya, lidah kita bisa menjadi berkat, tetapi lidah kita juga bisa menjadi kutuk bagi orang lain. Jadi apa yang kita pikir, ya itu juga yang terjadi. Ya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, saudara. Ya, setiap hari kita selalu dibangunkan oleh Tuhan. Kita bangun dari tidur kita mulai menghirup udara yang segar. Sesungguhnya apa yang kita hirup itu adalah berkat Tuhan. Apa yang sedang kita nikmati itu adalah berkat Tuhan. Sejenak kita mulai terbangun dan berhenti bermimpi dan membuka mata kita melihat dunia. Dan itu adalah anugerah yang bisa kita terima dari Tuhan. Kesetiaan Tuhan, setiap hari kita boleh melihat terbitnya matahari, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, itu sebabnya pada hari ini, pada hari KKA Bertumbuh, ya, saya mau sampaikan kepada kita, saudara, dalam pelayanan rumah doa ministry, kepada
jemaat dalam rumah doa ministry, dan juga bagi saudara pemirsa siapapun saudara yang menonton tayangan singkat ini. Dengan KKA Bertumbuh, saya ingin membagikan satu tema buat kita saudara, untuk saudara boleh diberkati oleh Tuhan, boleh bertumbuh dalam keluarga. Sebab KKA adalah kelompok keluarga Allah. Jadi saudara, mulailah kehidupan yang bertumbuh mulai dari keluarga, saudara. Ya, kita tahu bahwa gereja itu terdiri dari beberapa keluarga, bahkan banyak keluarga. Nah, saudara tahu bahwa iblis selalu tidak pernah berhenti untuk merusak keluarga. Nah, itu sebabnya dia mulai mengambil posisi untuk merusak keluarga, yaitu hubungan papa dengan mama, hubungan mama dengan anak-anak, hubungan papa dengan anak-anak, hubungan sesama anak dirusak. Saudara, suami istri dirusak. Setiap orang di tengah keluarga kita bisa berkelahi, itu semua karena iblis ingin supaya kita gagal. Saudara, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada malam KKA Bertumbuh ini saya mau sampaikan kepada kita tentang firman Tuhan, ya, tentang firman Tuhan, bahwa kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin melihat kuasa Tuhan menyertai kehidupan kita setiap hari, kita mau belajar dari Mazmur 127, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam Mazmur 127 tentang nyanyian Ziarah Salomo, saudara. Ya, kalau perikop di sana adalah berkat Tuhan, pangkal selamat. Ya. Tema kecil firman Tuhan dalam KKA Bertumbuh kali ini adalah bersandar kepada Tuhan, Anda selamat. Kalau kita bersandar pada Tuhan, maka kita selamat. Andalkan Tuhan, maka selamat. Sederhana, andalkan Tuhan, maka selamat. Bersandar kepada Tuhan, maka selamat. Saudara, ketika saudara mulai mengandalkan Tuhan, ketika saudara mulai menerapkan setiap kehidupanmu untuk tetap ada dalam perkenanan Tuhan, baik anak istri, baik keluarga, semua seisi rumahmu, setiap kita boleh mengandalkan Tuhan, maka saya dan percaya kuasa Tuhan nyata. Impartasi daripada kasih Tuhan itu akan nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Mazmur 127 berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Wow, pada waktu tidur. Mungkin kalau saudara mendengar kalimat terakhir, sebab ia, yaitu Tuhan, memberikan perlindungan berkat-berkatnya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, seolah-olah Tuhan memberkati yang tidur, terus yang bekerja nggak diberkati. Apakah sedemikian rupa, saudara? Tentu tidak, saudara. Sedemikian kita berlelah-lelah, setiap orang bekerja. Tentu setiap orang bekerja untuk mendapatkan upah, mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada nats ini kita melihat bahwa sesungguhnya apabila orang ingin mengandalkan Tuhan, maka andalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Karena kalau bukan Tuhan yang membangun rumahmu, membangun rumah, baik ketika engkau membangunnya secara fisik, baik itu ketika engkau membangun rumah tanggamu, membangun hubungan suami istri, membangun hubungan antara orang tua dengan anak. Sebab rumah itu bukan hanya sekedar fisik saja, tetapi berbicara tentang rumah, tentu rumah berbicara tentang ada orang yang menghuni, ada manusia di sana, saudara. Kalau bukan Tuhan ada di tengah keluarga kita, maka tentu kita akan melakukan hal yang sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekasih-kekasih Kristus, kita melihat hari-hari ini
harga semakin naik. Harga semakin naik. Toko-toko bangunan, toko-toko material mulai berkata, ketika saya pernah bertanya, saya katakan, kok sekarang harganya naik? Pesan itu harganya naik. Pesan ini harganya naik. Macam-macam saudara-saudara. Ketika pergi makan di kedai nasi, harganya juga naik. Ya, makan pakai tongkol, makan pakai ayam, harga juga naik dari yang sebelumnya. Semua naik karena apa? Karena mereka juga belanja bahannya juga naik. Jadi hal yang wajar karena orang punya toko, mereka belanja juga. Ya, ketika mereka dapat barang dan harganya naik, tentu mereka juga menaikkan harga jualnya. Saudara, itu artinya saudara ada perubahan. Ada peningkatan harga. Tentu untuk mencapai harga ini, kalau harga naik terus itu butuh ekonomi yang lebih baik. Terkadang kala kesulitan demi kesulitan kita alami oleh karena apa? Kondisi ekonomi yang semakin terus meningkat, kebutuhan kita meningkat, dan segala hal. Dan itu bisa memicu terjadinya konflik, memicu terjadinya persoalan di tengah keluarga. Apalagi penghasilan mungkin barangkali menurun, tidak ada peningkatan, sementara harga belanja semakin naik. Itu bisa menjadi pemicu pertengkaran, kecurigaan. Dan iblis mau pakai setiap kesempatan ini untuk merusak keluarga. Itu sebabnya mengandalkan Tuhan adalah jalan satu-satunya supaya kita tidak sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, ada banyak orang kaya mengamankan kekayaannya dengan rumah yang mewah terbuat dari besi, dipagar sana sini dan seterusnya, dengan mobil yang sangat hebat, mewah, penuh dengan pengamanan, ya, safety car, mobil yang betul-betul aman. Kalau kecelakaan akan ada pengaman supaya nggak terjadi cedera. Tetapi kenyataan yang sesungguhnya ada banyak orang kecelakaan dan meninggal. Jangankan dengan pengaman kita bisa aman, tetapi saudara, ketika orang sedang sakit darah tinggi juga bisa orang menjadi meninggal, saudara. Perkara-perkara kecil bisa membuat orang menjadi meninggal, mati tiba-tiba karena jantungan. Ya, saudaraku, segala hal bisa terjadi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Untuk berjaga-jaga, untuk aman, ya, untuk aman, kita tidak bisa mengandalkan harta benda, kekayaan kita, algojo kita, kekuatan kita, kehebatan kita, pangkat kita. Itu tidak akan pernah bisa menjaga keamanan kita seutuhnya. Kota, sia-sialah orang, sia-sialah kota. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia. Kalau hanya mengandalkan penjaga-penjaga, security satpam, sia-sia. Kalau bangsa kita, Indonesia, hanya mengandalkan kekuatan fisik, sia-sia. Saudara-saudara, itulah yang menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita kembali kepada sejarah, bagaimana bangsa Yehuda harus dibuang oleh Tuhan kepada Nebukadnezar, Raja Babel itu. Mereka dibuang karena mereka mengandalkan kekuatannya. Karena Zedekia tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Karena Zedekia tidak mau mendengar nabi Tuhan. Karena Zedekia tidak menyendengkan telinganya kepada kebenaran. Karena Zedekia berpikir kalau dia membangun kota dengan kekuatannya, dengan akal budinya, dengan banyaknya dewa-dewi yang dia simpan di Yehuda pada waktu itu, dengan mendatangkan banyaknya berhala. Dia berpikir dengan banyaknya berhala banyak Tuhan. Kalau hanya mengandalkan Tuhannya Israel hanya satu Tuhan, tetapi dengan mengandalkan banyak Tuhan, baik Tuhan yang besar maupun Tuhan yang kecil-kecil, maka Zedekia berpikir dia akan aman. Ternyata tidak, saudara. Satu hal yang perlu saudara ketahui, bahwa mengandalkan Tuhan, saudara harus melihat Tuhan mana yang saudara andalkan. Tuhan mana yang kita andalkan? Saya mau katakan Tuhan yang kita andalkan.
adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah yang telah membelah laut Teberau melalui hambanya Musa. Allah yang telah menjadi manusia di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus. Allah siapakah seperti Allah kita yang bisa membelah laut, yang bisa berjalan di atas air dan menghidupkan orang mati. Allah yang manakah seperti Allah kita? Allah yang dahsyat, Allah yang mengampuni dosa. Allah yang mau merelakan anaknya yang tunggal di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus. Rela buat kita. Dia mati di kayu salib supaya engkau dan saya boleh diselamatkan. Yang terkasih dalam Tuhan, ada dua hal yang perlu saudara renungkan. Yang pertama, saudara, andalkan Tuhan di tengah keluarga, di tengah rumah tangga. Hubungan suami istri, anak dan suami selalu berseru kepada nama Tuhan. Ketika anakmu sakit, jangan bawa ke dukun, jangan bawa kepada berhala-berhala. Pertama-tama engkau sebelum ke dokter, engkau berdoa dan minta pertolongan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Yang kedua, supaya keamananmu menjadi baik, supaya keamananmu menjadi baik, jangan andalkan kekuatanmu, harta bendamu, kekayaanmu, tetapi andalkan hanya Tuhan. Saudara-saudara, andalkan Tuhan di tengah keluargamu dengan segala kompleks permasalahanmu. Andalkan Tuhan untuk keamanan hidupmu, supaya jangan sampai engkau mengerjakan hal yang sia-sia. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Artinya saudara, ketika kita sudah bekerja, sudah melakukan banyak hal, kita sudah mengumpul harta. Tahukah saudara bahwa harta yang kita pegang itu bisa sirna dengan beberapa detik saja. Banjir, bencana alam, sakit penyakit. Ada banyak orang sakit tiba-tiba meninggal dunia. Ada banyak orang kaya tiba-tiba jatuh miskin. Itu sebabnya kalau berkat Tuhan ingin ada dalam hidupmu, membahagiakan keluarga dan hidupmu sendiri, maka andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, maka selamat. Di tengah keluargamu dengan segala persoalan hidupmu, kemudian andalkan Tuhan untuk berjaga-jaga dalam setiap aspek kehidupanmu. Jangan andalkan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam KKA bertumbuh kali ini, mengandalkan Tuhan maka selamat. Bersandar kepada Tuhan pasti selamat. Kami percaya, biarlah renungan pada malam KKA bertumbuh kali ini boleh memberkati setiap orang yang menonton, yang mendengar. Mereka boleh dikuatkan, disembuhkan, diteguhkan untuk berharap sepenuhnya kepada Engkau. Bukan kepada yang lain, hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam, selamat KKA bertumbuh.